AI itu jago banget ya kan? Bisa nulis, diagnosis penyakit, bahkan ngalahin kita main catur. Tapi, ada satu hal penting di mana otak kita masih jadi juaranya, belajar hal baru dengan cepat. Penasaran nggak sih, kok bisa gitu? Yuk kita bongkar rahasianya. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana ceritanya mesin biologis yang ada di kepala kita ini, yang kadang suka lupa naruh kunci, kok bisa ngalahin superkomputer super canggih dalam hal belajar? Ternyata nih, jawabannya tuh lebih simpel dan wow, mengejutkan dari yang kita duga. Coba deh, lihat perbandingan ini. Kita, manusia, bisa gampang banget ganti-ganti keahlian. Hari ini belajar masak, besok belajar coding, oke-oke aja. Nah kalau AI, banyak dari mereka kena masalah yang namanya lupa katastrofik. Jadi pas mereka belajar skill baru, skill yang lama itu bisa lenyap gitu aja. Hilang. Ini nih, salah satu kelemahan terbesar mereka saat ini. Fenomena inilah yang disebut paradoks belajar. Sebuah teka-teki yang bikin para peneliti di Universitas Princeton penasaran banget. Sampai mereka memutuskan untuk cari tahu, apa sih rahasia di balik kehebatan otak kita ini? Coba deh, ingat-ingat lagi pas pertama kali nyobain aplikasi baru atau main video game yang lagi viral. Awalnya pasti bingung kan? Tombolnya mana? Cara mainnya gimana? Tapi nggak lama, udah jago aja. Nah, itulah dia, fleksibilitas yang lagi kita omongin ini. Oke, untuk mecahin teka-teki ini, para ilmuwan kan perlu cara buat ngintip ke dalam otak pas lagi belajar. Nggak gampang kan? Makanya mereka ngerancang sebuah eksperimen yang cerdas dan unik banget, dan ini melibatkan primata. Eksperimennya tuh kelihatannya simple, api brilian. Jadi gini, pertama, monyet-monyet ini dilatih buat ngenalin objek berdasarkan warnanya. Oke, terus tugasnya diubah. Sekarang mereka harus ngenalin objek berdasarkan bentuknya. Nah, selama proses ini, para peneliti merekam semua aktivitas saraf di korteks prefrontal, ini bagian otak kita buat mikir yang rumit-rumit. Tujuannya, buat lihat apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam otak pas kita lagi ganti tugas. Dan dari rekaman aktivitas otak itu, mereka nemuin sesuatu yang, luar biasa. Sebuah rahasia yang bisa kita sebut sebagai Lego kognitif. Ini dia penemuan kuncinya. Ternyata otak kita itu nggak bikin program baru dari nol setiap kali belajar hal baru. Nggak gitu cara kerjanya. Sebaliknya, otak kita itu pakai yang namanya blok kognitif. Anggap aja ini kayak potongan-potongan Lego yang udah ada, terus tinggal dirakit ulang dengan kombinasi baru buat tugas yang baru. Persis banget kayak kita main Lego. Dr. Tim Busman, peneliti seniornya, ngejelasin gini, kami menemukan bahwa otak itu fleksibel karena dapat menggunakan kembali komponen-komponen kognitif ini dalam banyak tugas. Intinya, fleksibilitas otak kita itu datang dari kemampuan daur ulang komponen ini. Efisien banget kan? Biar gampang, kita pakai contoh ya. Coba bayangin, di otak kita ada satu balok Lego yang tugasnya khusus buat ngenalin warna. Oke, terus ada balok Lego lainnya yang tugasnya buat ngatur gerakan mata kita. Jadi kita punya dua balok nih, dengan dua fungsi yang beda. Nah, sekarang kalau ada tugas, cari benda warna merah. Otak kita nggak perlu bikin program baru dari awal. Dia cuma tinggal ambil balok warna, disetel ke merah, terus digabungin sama balok gerakan mata buat ngarahin pandangan kita. Klik, langsung jadi. Sesimpel itu. Nah, yang lebih keren lagi, pas tugasnya ganti, misalnya jadi identifikasi bentuk, otak kita nggak ngebongkar semuanya. Nggak, dia cuma nyimpan balok gerakan matanya, terus balok warnanya tinggal ditukar sama balok bentuk. Cuma ganti satu potongan aja, efisien banget. Dan nggak cuma itu, otak kita juga jago banget jaga fokus. Jadi, pas lagi fokus ke bentuk, dia secara aktif mematikan atau membisukan balok warna yang nggak relevan, biar kita nggak keganggu. Mirip kayak kita nge-silent notifikasi nggak penting di HP pas lagi kerja. Oke, penemuan ini keren banget buat ngertiin otak kita. Tapi dampaknya lebih jauh dari itu. Ini bisa jadi semacam cetak biru, blueprint buat merevolusi cara kita ngebangun AI. Nah, kemampuan buat nyusun hal-hal baru dari komponen yang udah ada ini, ada istilah kerennya. Compositionality. Inilah kekuatan super otak kita, dan di saat yang sama, ini juga jadi salah satu kelemahan terbesar yang ngehambat AI canggih zaman sekarang. Jadi kebayangkan, kalau aja kita bisa ngajarin AI buat mikir secara modular kayak gini, buat pakai blok kognitif ini, kita mungkin banget bisa ngatasin masalah lupa katastrofik tadi. Dan akhirnya, kita bisa ciptain AI yang cara belajarnya jauh lebih mirip manusia. Tapi, implikasinya nggak berhenti di teknologi aja loh. Pengetahuan ini juga bisa ngebuka pintu baru buat ngebantu orang-orang yang punya kesulitan sama fleksibilitas kognitif.
Beberapa kondisi kayak skizofrenia atau OCD itu sering banget berhubungan sama ketidakmampuan otak buat beralih antar tugas secara fleksibel. Nah, dengan ngerti cara kerja blok-blok Lego ini, kita mungkin bisa ngembangin terapi baru. Terapi yang tujuannya buat ngelatih lagi kemampuan otak buat bongkar pasang pemikirannya sendiri. Jadi, intinya apa? Intinya, belajar itu bukan sekedar ngisi ember kosong dengan informasi baru. Bukan. Belajar itu lebih kayak jadi ahli dalam menata ulang potongan-potongan pengetahuan yang udah kita punya. Otak kita itu bisa dibilang adalah seorang master penata ulang yang super brilian. Dan ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan yang bikin mikir. Kalau otak kita ini ibarat satu set Lego yang nggak ada batasnya, dan kita baru aja mulai paham cara kerjanya, kira-kira hal luar biasa apa lagi ya yang bakal kita bangun dengan pengetahuan ini di masa depan? Makasih banyak sudah menyimak.